Jabatan Imigresen menahan 17 lelaki warga asing disyaki mengutip wang parkir secara haram. Rin, lu udah denger belum? Kalau Indonesia itu diturunkan rankingnya oleh Bank Dunia sebagai... Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh terkorup dunia tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral hari ini. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Oke. Yang di atas ini yang korupsi 300 triliun guys. Yang di bawah ini nenek mencuri kayu, yang katanya orang itu mencuri kayu. Hukumannya itu 5 tahun. Sedangkan yang 300 triliun korupsi itu hukumannya hanya 6,5 tahun. Coba bayangin. Si nenek ini hanya mencuri kayu, bukan aku ini membenarkan si nenek ini, tetapi ya masa adil sih 300 triliun dikorupsi, merugikan uang negara 300 triliun, hukumannya hanya 6,5 tahun. Coba bayangin. Sedangkan nenek yang mencuri kayu ini bukan banyak guys, bukan banyak, mungkin kalau sampai berapa lori gitu mungkin lah ya. Tapi ini yang dicuri nenek ini hanya 7 batang kayu, dan kayunya nggak besar, kecil. Hukumannya dijatuhkan sama hakim itu 5 tahun penjara. Bayangin, di mana rasa keadilan kita? Jika berhadapan dengan rakyat kecil, maka hukum itu sangat tajam sekali. Tapi jika berhadapan dengan orang-orang yang menjabat di sana, apalagi yang korupsi di sana, yang banyak uang, sangat tumpul sekali. Gue heran. Ini para pejabat-pejabat di sana itu, hakimnya atau ya yang menentukan hukum ini punya ini enggak ya? Ya kayaknya enggak sih. Kalau menurut gue kayaknya enggak sih. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Jabatan Imigresen menahan 17 lelaki warga asing disyaki mengutip wang parkir secara haram di Bukit Bintang, Ibu Negara semalam. Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Wan Muhammad Saupi Wan Yusof berkata, kesemua yang ditahan berusia lingkungan 20 hingga 30-an. Dalam satu kenyataan, beliau berkata operasi bersama DBKL dilakukan kurang 24 jam selepas pihaknya mengesan satu video tular di media sosial. Ia memaparkan beberapa warga asing menjadi ulat tempat meletak kenderaan di lokasi serbuan. Jelasnya, di lokasi pertama, Imigresen menahan 2 lelaki Bangladesh dan 9 lelaki Myanmar. Manakala serbuan di lokasi kedua, 6 lelaki Myanmar telah ditahan. Dalam operasi hampir sejam itu, pihaknya mendapati kesemua mereka tidak mempunyai majikan. Siasatan lanjut dilakukan bagi mengenal pasti jika terdapat unsur penglibatan sindiket. Lihat di Malaysia, gimana? Gak sampai 24 jam ditangkap guys kalau ada parkir liar. Di Indonesia gimana? Di Indonesia gimana? Parkir liar di mana-mana. Kita mau ke misalnya
mau ke 7-Eleven, mau ke kedai apapun ada tukang parkirnya. Jadi kalau kita masuk kedai itu beli barangan hanya Rp10.000, ditambah lagi uang parkir Rp5.000, jadi semuanya total Rp15.000. Kalau di Malaysia nggak gitu, itu bagus nih. Nih contoh nih kayak gini nih contoh, biar di tempat kita itu bersih dari pemungutan parkir liar gitu. Gitu ini bagus, tangkepin tuh semuanya. Dan jangan hanya ditangkep, tapi disediakan lapangan pekerjaan untuk mereka agar mereka tidak kembali lagi untuk menjadi juru parkir. Percuma juga ditangkepin tapi nggak disediain pekerjaan gitu. Ya mereka akan kembali lagi kan gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Rin, lu udah denger bro, kalau Indonesia itu diturunkan rankingnya oleh Bank Dunia sebagai negara menengah ke bawah. Karena ternyata upah minimum masyarakat Indonesia itu yang ketiga terendah se-ASEAN dan yang keenam terendah di dunia. Gila, negara sebesar dan sekaya kita, upah minimumnya termasuk terendah keenam di dunia, Ri. Iya bener banget. Jadi upah minimum rakyat Indonesia itu termasuk yang terendah di dunia. Anehnya, ekonomi Indonesia justru masuk 20 besar. Jadi bisa dibilang ini tergantung pada regulasi yang dijalankan oleh pemerintah. Ternyata, setiap pemimpin punya kebijakan masing-masing. Nah, penurunan yang dilakukan oleh Bank Dunia ini adalah dari kategori negara berpendapatan menengah ke atas menjadi menengah ke bawah. Ini mau sampai kapan ya Indonesia berada di posisi seperti ini? Padahal negara ini alamnya kaya raya. Iya bener banget. Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi, coba lo bayangin aja, Arab Saudi itu 90% pendapatan mereka berasal dari minyak dan gas, dan mereka justru menjadi negara yang kaya raya. Pendapatan negara mereka kembali lagi ke rakyat, sedangkan kita punya semuanya. Bahkan kita tuh ada di Khatulistiwa guys, negara tropis yang dianggap surga oleh banyak negara dunia. Letaknya strategis pula. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau negara Arab dari hasil buminya kembali ke rakyat. Dari kita, dari rakyat ke pejabat. Pejabatnya yang foya-foya, yang kaya, yang miskin ya makin miskin. Jadi kayak nggak punya apa-apa kita. Di tanah kita itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Kayak nggak ada sumber daya alamnya gitu. Toh pajak sekarang makin mahal ya, semuanya makin mahal. Mau pajak apa? Mau pajak bumi dan bangunan ya mahal. Apa? Moto, kereta atau mobil ya semuanya mahal, udah naik. Apalagi sekarang itu moto dengan kendaraan-kendaraan lainnya itu naik 60%. Jadi yang punya pajak itu 1 juta, sekarang 1.600.000. Bayangin. Cukai lah kalau di sini ya. Cukai. Pajak moto itu kalau di sana cukai lah kalau di sini ya. Aduh, negara kaya kok malah memeras rakyatnya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh terkorup dunia tahun 2024. Ramai-ramai pendukung Jokowi mempertanyakan tentang kredibilitas OCCRP. Siapa sih OCCRP ini? Yuk kita kupas tuntas. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah organisasi jurnalisme yang diakui di seluruh dunia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan kejahatan terorganisasi. OCCRP didirikan 2 wartawan senior investigasi di Eropa, yaitu Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP memiliki misi untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang seringkali melibatkan pejabat tinggi dan tokoh dunia. Selain itu, OCCRP dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda, juga dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang memiliki jaringan di 6 benua, berdiri sejak 2007. OCCRP tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengungkap bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan dampak luas, seperti krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara. Organisasi ini telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi seperti Daniel Pearl Award, Global Shining Light Award, dan European Press Prize, sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam mengungkap korupsi dan kejahatan besar yang sering kali tersembunyi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme yang dianggap kredibel dan terpercaya di seluruh dunia rela menurunkan kredibilitas mereka demi seorang Joko Widodo? Bagaimana tanggapan Anda? Orang-orangnya Jokowi itu banyak menuduh atau menuding OCCRP ini itu dibayar orang katanya. Ya nggak terima lah orang-orangnya Jokowi. Apakah iya
OCCRP ini kan udah menjadi perusahaan terkenal gitu. Terus kredibilitasnya itu masa iya mau dipertaruhkan hanya untuk Jokowi? Ya enggak lah kayaknya. Ini ya perlu ini sebenarnya ini kalau mau KPK itu mau melek dan mau mikir ya harus cari dong apakah benar ini, harus diselidiki nih si Jokowi ini gitu kan gitu guys. Dan ya kelompok-kelompoknya terdahulu lah gitu, apa sih yang dikorupsi yang dimaksud oleh OCCRP ini. Ya harus gitu, jangan hanya diam aja, jangan hanya jadi perbincangan publik di Indonesia, tapi KPK sebagai pemberantasan korupsi ya harus bergerak di situ, mencari apakah iya gitu. Ya jika memang tidak ya nggak apa-apa, tapi setidaknya KPK itu dengan kejaksaan itu bergerak untuk mencari apakah iya tuduhan dari OCCRP ini, karena OCCRP ini sudah terbukti di berbagai negara, masa iya di tempat kita gak bisa ngebuktiin. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.